Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhikna bisolihin wa amalu bir arkan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, sahabat percikan iman bisa kembali belajar bersama saya Lailatul Qadar di tim Percikan Iman Mengaji. Tetap semangat ya, Percikan Iman Mengaji Al-Quran semangatku. Oke teman-teman, rahimakumullah. Bagi yang baru bergabung, alhamdulillah, silakan, welcome, ahlan wa sahlan. Selamat datang ya di Percikan Iman Mengaji, insya Allah banyak manfaatnya. Yang tetap istiqomah, semangat, jaga istiqomahnya, insya Allah terus, mudah-mudahan Allah akan turunkan hidayah sehingga antum membaca Al-Quran menjadi sumber hidayah yang lain, luar biasa. Pahala mengalir luar biasa. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Surat Al-Baqarah ayat ke-60. Oke ya, diulang. Surat Al-Baqarah ayat ke-60. Sahabat rahimakumullah, silahkan dibuka Qur'annya, dibuka. Kemudian siapkan catatannya, siapkan, simpan di sebelah kanannya. Tetap tolong tetap saksikan di sini, jangan pindah channel dulu ya. Saya akan contohkan terlebih dahulu saat seutuhnya ayat 60 ini. Antum silahkan simak, perhatikan mana yang panjangnya, mana yang pendeknya, mana yang dengungnya, sehingga nanti antum bisa niru, bisa mudah mengajinya ya. Oke, sudah disiapkan? Alhamdulillah, siapkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata 'aina qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Alhamdulillah. Sudah saya contohkan secara utuh ya. Sekarang kita lanjutkan, siapkan catatannya. Saya akan bahas satu persatu hukum yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-60 ini. Jadi sahabat rahimakumullah, saya ulang review kembali. Kenapa sih harus dibahas hukumnya? Karena hukum bacaan Al-Quran ini menjadi standar syariat ya. Standar hukum yang menentukan bahwa ketika antum membaca Al-Quran itu pingin jadi nilai ibadah dengan maksimal, maka harus ikutin rambu-rambunya. Ketika kita membaca Al-Quran mengikuti rambu-rambunya, rambu-rambu yang sudah disepakati ulama, maka insya Allah wazilat qulubuhum akan bergetar hati. Bertambah keimanannya. Wazadat imanan. Bertambah keimanannya. Setiap ayat yang kita bacakan, maka semakin semangat kita ibadahnya. Ketika bacaannya, tadi, benar. Tapi kalau bacaannya sudah benar, keyakinannya pun, ibadahnya dimaksimalkan, suasananya pun kita setting bahwa kita ini seolah-olah sedang membaca Al-Quran dan seolah-olah kita ini sedang menghadap Allah, berbicara dengan Allah, maka insya Allah akan melembutkan hati kita, maka akan menjadi sumber kekuatan. Apalagi pahala yang berlimpah luar biasa ibadah melalui membaca Al-Quran ini. Jadi tetap semangat ya. Saya akan bahas satu persatu. Simak, silakan disimak, dibuka catatannya. Oke. Wa idhis, oke ya. Wa idhis, ada wa this
Ya, Ustadz itu ada tanda alifnya ya. Tapi kenapa tidak dibaca panjang? Nah, good sekali. Karena huruf sinnya sukun. Ya, ketika huruf sukun maka dileburkan di huruf sukun itu. Meskipun di pertengahannya ada alif. Begitu wa idis tasqo gitu. Tasqo koma badal. Gimana? Badal panjang 2 harokat. Tasqo mu matobi. Sudah ingat kan? Matobi panjang 2 harokat. Musa begitu. Sa juga ingat panjang 2 harokat ayun liqaumihi nya maqaulin ayun juga mihi ayun juga panjang 2 harokat. Oke. Fakulna. Oke, fakulna. Nah, lihat perhatikan sama seperti tadi izis fakulna. Ini lihat. Di huruf fakulna nanya ada alif 2 lagi. Nah, masuk ke huruf do. Tidak boleh dipanjangkan. Kenapa? Karena harfun do-nya berharokat sukun. Jadi dileburkan. Fakulna. Naud kalau bisa bo. Kalau bisa. Kalau enggak naud nggak apa-apa. Mendekati saja. Ini bukan d dalam konsonan. Atau bukan da, bukan harfun dal, laisa, tapi ini do. Fakulna harfun do itu pinggir lidah, tepi lidah ini nempel ke geraham atas. Ya gitu lah. Pokoknya dilatih, emang harus dilatih, dirasakan. Nempelnya bebas ya, mau ke kanan, mau ke kiri, atau tengah-tengahnya. Lidahnya diam, pangkal belakangnya naik. Bo, semangat ya, berusaha insya Allah lah. Nanti mudah. Kalau belum semua bertahap. Kolilan pak kolilan sedikit insya Allah nanti Allah akan berubah. Fakulna rib, maaf, rib kan tidak dipantulkan. Nah, idgham mislain namanya sahabat percikan iman. Ini namanya idgham misalnya di huruf yang sama makhrajnya, sama sifatnya atau berdekatan. Ba atau dal waqur khol khulu tulisannya da depannya tapi dibacakan dal langsung khulu atau huruf-huruf yang lainnya. Pokoknya setiap huruf yang berdekatan sama ba dal gitu. Apalagi ya mim gitu. Itu namanya idgham mislain. Jadi cara bacanya ketika hurufnya bertemu yang sama, yang pertamanya sukun, maka kaidahnya dileburkan di huruf yang ada di depannya. Meskipun mbaknya huruf qalqalah, hukumnya qalqalah dimantul, tapi tidak boleh pantul. Jadi dia tidak baca ribe, nah gitu, tapi masuk ke ba. Rib ba'asa idgham mislam, namanya idgham masuk. Mislain 2 huruf yang sama, mislain rib bi'aso itu. So panjang 2 harokat. Kal alif lam komariah. Aso kal hajaru. Oke, hajar. Ketika antum lihat perhatikan di sana ada qaf lam. Masih ingat nggak qaf lam itu apa? TikTok ingat nggak? Qaf lam al-waqfu aula good. Insyaallah lah masih ingat ya. Qaf lam al-waqfu aula artinya apa? Boleh berhenti, boleh terus, tapi lebih baik berhenti. Boleh berhenti situ, lebih baik. Boleh terus itu, lebih baik berhenti. Nah, ketika berhenti, maka ra sukun sebelumnya berharokat fathah ada hukum. Hukumnya apa di situ? Hukum ra tafkhim. Dibaca tebal, jadi nggak boleh hajar. Hajar, nggak boleh gitu. Tapi hajar. Harus tebal, hajar. Hajar. Coba diulang, hajar. Siap bisa ya? Insyaallah nanti dilatih. Terus dilatih. Lanjut. Sedikit lagi nanti kita jeda. Fajarat. Fa apa ya? Nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 15. Ikhfa hakiki
Salah lah. Ikhfa halqi atau ikhfa syafawi? Yang mana yang benar? Ikhfa halqi. Jadi huruf yang samar di tenggorokan. Nun sukun atau tanwin ditutup dengan huruf 15. Apa huruf yang 15 itu ikhfa tuh? Coba simak. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, to, zo, fa, kof, kaf. Bisa diulang? Ulang ya sendiri ya. Kasihan kita. Dengerin. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, to, zo, fa, kof, kaf. Kalau kusan itu sudah diancam. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, to, zo, fa, kof, kaf. Setiap huruf nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 15 dibaca, masuk, dan mendengung selama 1,5 alif atau 3 harokat. Panjang-panjang teuing ya. Maaf ya. Jadi pokoknya gampang lah. Setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 itu dengungkan. Oke ya. Mana tadi? Fa. Oh ya, fa-nya juga tidak pa ya, tapi fa. F. Fajarot minhu min. Oke, rotnya kan ya nih. Rotnya itu kalau bisa berusaha ya insya Allah. Rotnya ada karena tak sukun itu ada sifat hamas yang melekat pada huruf ta. Maka ketika sukun itu hamasnya tidak berhenti, tapi suaranya yang berhenti. Rot. Nah, terdengar nggak? Kalau dikeraskan nih, rot gitu. Rot. Kalau dikeraskan, tapi sir harus rot. Nah, gitu ya. Latihan lah. Minhu idhar halqi dibacanya jelas nunnya husnata. Husnata matobihi ash rota aina lin na mad apa yo? Siapa yang tahu? Na mad iwad. Kenapa disebut mad iwad? Karena huruf tanwin dibaca di akhir kalimat dipanjangkan 2 harokat. Aina gitu. Bisa ya? Baik sahabat rahimakumullah. Kita jeda terlebih dahulu. Namun sebelumnya kami ingatkan kembali bagi sahabat Percikan Iman dimanapun antum berada, silahkan yang mau menyetorkan voice note-nya supaya nanti kita periksa supaya ada perbaikan bacaannya. Silahkan bisa kirimkan voice note-nya di 0822 1831 1090. Saya ulang lagi ya. Di 0822 1831 1090. Tetap bersama kami di Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Alhamdulillah yang masih menyimak, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam membaca Al-Quran dan keistiqomahan dibarengi keikhlasan sehingga memperoleh pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang. Silakan ikuti terus channel ini, insya Allah sangat banyak manfaatnya buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Sebelumnya tadi kita membahas surat Al-Baqarah ayat 60, sahabat. Bagi yang baru bergabung. Di ayat pertama, ayat 60, huruf pertama itu sampai di tanda wakof, kof lam yang kedua. Dan kita akan lanjutkan di wakof berikutnya. Tapi sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu dari wakof dari atas, dari awal sampai bawah. Oke ya. Disimak. Oh iya, jangan lupa buka Qur'annya. Jangan lupa buka Qur'annya. Siapkan bukunya, tulisnya tetap disiapkan supaya nanti bisa kita catat.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata 'aina qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Alhamdulillah. Sudah bisa ya. Oke, teman-teman rahimakumullah, perhatikan saya akan bahaskan lanjutan tajwidnya. Hukum tajwid yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 60 di tanda wakaf berikutnya. Siap, dari qad alima. Ada ketemu? Dilihat. Qad alima. Harfun qad. Ada huruf dal sukun. Huruf dal sukun itu apa namanya ya? Hukumnya apa ya? Ingat nggak? Ingat lah insyaallah namanya. Good. Qalqala. Jadi harus mantul. Qad. Nggak boleh qad. Atau qad. Nggak boleh qad. Itu boleh mantulnya dalam hati. Ustadz aku mah. Nggak boleh. Harus dijarkan. Nggak boleh dalam hati. Qad mantulin, udah mantul Ustaz. Jangan, harus keluar. Qad alima, begitu ya. Oke. Alima kullu ada tasir lamnya, ingat lamnya tasir harus ditekan. Kullu una, naknya mad tabi'i. Nasim nun sukun atau tanwin bertemu mim. Dibaca masuk dan mendengung selama 1,5 alif. Namanya idgham bigunnah. Jadi ditahan. Sim 3 harokat. Mash robahum hum. Hum lihat di atas hukum. Di dekat hukum, di atas huruf mim sukun ada tanda qaf lam. Qaf lam saya ingatkan kembali tandanya al-waqfu aula, boleh berhenti atau terus tapi lebih baik berhenti gitu ya. Hum di depannya huruf ka, kalau seandainya diwasal maka hukumnya idhar syafawi begitu. Kulu, lanjutkan di kulu. Kulu ini hukum apa? Masih ingat ya? Mad tabi'i. Good. Washrobu, bunyi apa? Mad tabi'i. Mir. Mir rizq. Ini nun sukun atau tanwin bertemu ro. Nun sukun atau tanwin bertemu ro hukumnya idgham bila gunnah. Ada 2 ingat. Bila idgham bi gunnah masuk dengan dengung ditahan 3 rakaat. Idgham bi gunnah masuk tanpa dengung. Idgham bila gunnah masuk tanpa dengung. Hurufnya 2, lam dan ro. Miladun kagak boleh. Mil enggak boleh. Atau mir enggak boleh. Tapi harus tidak ditahan. Dimasukkan saja. Mirriz. Begitu. Coba diulang. Mirriz. Good. Mirrizqi. Riznya ingat za. Bukan ja. Ja itu jim. Ini rizqi. Oke. Qillah. Lihat perhatikan. Ada lam jalalah tafkhim. Ada lam jalalah itu apa sana? Ada huruf hukum. Ada huruf Allah, kalimat Allah. Sebelumnya kasroh, maka dibacanya jadi tipis. Pilah, bukan pilo. Ada 2 tuh. Lafaz Allah hukumnya. Lam jalalah tafkhim, lam jalalah tarkik. Kalau lam jalalah tafkhim, huruf ketika lafaz Allah sebelumnya, ingat ya, lafaz Allah sebelumnya. Kalau sebelumnya berharokat fathah, dhammah, maka dibacanya menebal. Gimana nebal teh Ustaz? Nebal gini. Allah, bullah gitu. Kitabullah, Allahu akbar. Tidak tarkik. Nah, kalau tipis gimana? Ketika lafaz Allah sebelumnya berharokat kasroh. Ketika lafaz Allah sebelumnya kasroh. Maka ketika di kasroh, lam jalalah tarkik. Pokoknya tipis weh. Namun kasroh tipis, fathah dhammah tebal. Contohnya apa? Lillah,
milah, bilah, dilah, milah gitu. Pokoknya lah gitu. Contohnya kan dalam bismillah tidak bismillah, itu tebal, tapi harus bismillah gitu. Antum baca bismillah sering kan budak TK. Harus bismillah. Kenapa? Lam jalalah tarkik, dibacanya tipis. Paham ya? Insyaallah Allah mudahkan. Qillahi wala, lahnya 2 harokat, mato bi'i ta saulin madlin fil alilam qamariyah au ro tafhim. Ingat tebal au. Kenapa? Karena ro sukun sebelumnya berharokat fathah, dibacanya menebal, tafhim tegar. Di mufsidin. Mufsidin itu apa? Din berapa harokat? 4 harokat. Kenapa 4 harokat? Ayo ngeunah-ngeunahna Ustaz 4 harokat. Bukan ngeunah-ngeunahna. Apa? Karena hukumnya mad arid disukun. Karena ada huruf mad bertemu dengan huruf hidup, dibaca sukun, dipanjangkan 4 harokat. Alhamdulillah. Beres dah hukumnya. Mudah-mudahan Allah bimbing terus semangat antum membaca Al-Qur'annya. Sebelum kita akhiri, saya akan contohkan dari atas dulu ya. Oh enggak dari atas, dari qad tadi. Disimak. Qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Alhamdulillah, sahabat rahimakumullah, kita sudah contohkan baca dari atas sampai bawah. Mudah-mudahan antum terus semangat dan terus istiqomah membaca Al-Qur'an. Sebelum kita akhiri dan tutup, teman-teman rahimakumullah. Jadi dalam membaca Al-Qur'an itu memang butuh kesabaran, keuletan, keistiqomahan. Kami juga yang belajar tidak ujug-ujug jadi ustadz ya. Sama belajar dan sampai sekarang terus belajar. Yang Allah nilai ingat. Atau ustadz gimana? Dah saya mah tuh udah tua. Hayang nih baca Quran teh bagus itu enak. Jangan khawatir sahabat yang sudah tua atau yang sudah muda. Karena Allah tidak menilai tua muda seseorang membaca Al-Quran. Nu muda nilainya 10, walau nggak ada. Yang tua nilainya 5, nggak ada. Nggak ada hadis. Setahu saya nggak ada. Atau yang bagus nilainya 200, yang nggak bagus nggak. Tapi ternyata lihat kemaha adil Allah. Allah itu tidak pernah melihat hasil saja. Tapi yang lebih utamanya yaitu Allah lihat proses. Proses dari tahapannya. Tahapannya itu proses. Hari ini belajar lagi. Dan luar biasanya Allah. Ketika seorang hambanya mendekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, pahalanya luar biasa. Pahalanya kan dalam riwayat Imam At-Tirmizi disampaikan, mangkoro Al-Quran min kitabillahi falahul hasana wal hasanatu bi asyaratin salihala aqulu alif lamim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wamim mun harfun. Luar biasa. Ketika kita baca Quran yang dinilainya per huruf bukan per ayat. Per huruf, 1 huruf 10 kebaikan. Kebaikannya nggak tahu seperti apa. Pokoknya 10 kebaikan aja. Ketika 10 kebaikan luar biasa luas Allah cangkupannya. Allah tidak hadiahkan 10 kesehatan. Allah tidak hadiahkan 10 kepintaran gitu. Enggak. Tapi Allah apa yang Allah berikan? Allah berikan 10 kebaikan. Berarti kalau bicara kebaikan, kulukum. Semua yang kita miliki ini bisa jadi kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Buah dari batu huruf yang kita baca, buah dari keistiqomahan kita dalam membaca Al-Quran, maka insya Allah antum semuanya akan Allah bimbing dapat terus kebaikan, pahala yang terus mengalir tanpa henti. Jadi sahabat percikan rahimakumullah, terus semangat, terus istiqomah. Terakhir saya akan tutup dalam sebuah hadis. Hadis sahih, Rasulullah menyampaikan, man qara al-Qur'an iqra'ul Qur'an
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Luar biasa. Jadi sahabat Quran, kata Rasul nyarios, bacalah Al-Quran oleh kalian, karena Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat, pertolongan. Pertolongan li ashabihi, kepada orang yang bersahabat dengannya. Kita bersahabat dengan Al-Quran sebentar, 2 jam, 3 jam, tapi ketika kita meninggal, Al-Quran itu akan menghantarkan terus ngawal kita, membela kita, melindungi kita, menemani kita, menenangkan kita, menenteramkan kita di alam kubur, di alam barzakh, semuanya sampai kita masuk ke dalam surga. Subhanallah. Luar biasa. Tetap semangat, terus mengaji, terus saksikan, terus pantau acara Percikan Iman Mengaji. Dan kami mengajak seluruhnya, silahkan bagi yang mau mensetorkan ayat melalui WhatsApp ya. Silakan di voice note kirimkan di 0822 1831 1090. Diulang lagi. Silakan bagi yang ingin memperbaiki dan diperbaiki, dikasih masukan oleh kita. Silakan kirimkan voice-nya di 0822 1831 1090. Baik, alhamdulillah. Rahimakumullah. Kita ada info terakhir. Jangan lupa saksikan acara Percikan Iman Mengaji ini melalui streaming YouTube Percikan Iman Mengaji Online. Ulang lagi ya, silahkan bisa melalui streaming YouTube kami Percikan Iman Online, atau di Instagram dan Facebook Percikan Iman. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya Lailatul Qadar mohon pamit mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon pamit yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah atas kehilapan diri saya silahkan jangan pernah diambil yang salahnya, ambil saja yang benarnya, buang jauh-jauh yang salahnya, dan dimohon dimaafkan yang benar, silahkan ambil manfaatkan. Kita tutup dengan doa kifatul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetaplah bersama kami di Percikan Iman Mengaji Al-Qur'an Semangatku.